Tiga. Assalamualaikum Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah baik Bu. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PABB yang akan Bu Laila lakukan besok Bu. Baik Bu. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut Bu Laila? Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, saya akan mencoba mengidentifikasi sebab-sebab peristiwa dari Fathu Mekah Bu. Materinya sangat menarik sekali Bu Laila. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Bu Laila gunakan? Untuk metode pembelajaran yang akan saya pakai adalah metode pembelajaran secara kooperatif, di mana ini gabungan dari diskusi kelompok dengan inquiry Indonesia. Ya. Baik Bu, saya ingin Ibu memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok Bu Laila. Baik Bu. Baik Bu Laila bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan ya. Siap. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Oke, hari ini pelajaran ya, pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti kita harus bersyukur sama Allah karena kita semua diberi kesehatan oleh Allah, sehingga hari ini kita bisa masuk semuanya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya, kemarin masih ingat pembelajaran apa yang terakhir kita bahas? Zakat. Zakat masih ingat, zakat itu dikeluarkan kapan? Saat Jumat. Nah, itu namanya zakat apa? Zakat fitrah. Pinter. Zakat fitrah dikeluarkan kapan? Saat bulan Ramadan. Pinter buat Mbak Sabita, tepuk tangan. Ya. Jadi zakat dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Terus per orang berapa kemarin? Masih ingat? Dua setengah kilo. Itu kalau beras ya 2,5. Maksudnya kalau penulisannya 2,5 kilogram. Itu wajib zakat setiap orang. Berarti kalau per orangnya 2,5 kilo, kalau di rumahmu ada ayah, ibu, kamu dan adik, berarti per keluarga harus mengeluarkan berapa ini? Kalau ada satu keluarga ini 2,5 kilo kali 4 orang, berarti jumlahnya berapa? 10 kilogram yang kamu keluarkan. Terus Bu Guru kemarin sudah menjelaskan, kalau kamu punya dedek bayi lahirnya di malam Lebaran, wajib dizakatkan enggak? Iya. Ya, meskipun baru lahir, maka kemudian dia sudah wajib dizakatkan. Nah, kemudian kemarin selain zakat, Bu Guru menyampaikan tentang infak dan sedekah dan juga hadiah. Bedanya infak dan sedekah ada yang tahu? Infak itu apa? Sedekah itu apa? Ada yang tahu, masih ingat? Lupa? Ya, kalau sedekah itu tidak hanya berbentuk uang saja, gitu? Atau tidak berbentuk harta saja. Kalau infak itu hanya berbentuk harta. Tapi kalau sedekah bisa sedekah pikiran, bisa sedekah tenaga, bisa juga sedekah dalam bentuk harta, atau bisa memberi makanan. Ya, sudah belajar pelajaran kemarin. Nah, kemudian kalau hadiah, masih lupa apa? Ada yang lupa Bu? Hadiah. Pemberian yang seperti apa hadiah?
pembelajaran ini Bu Guru mau tanya ya, Rasulullah itu pertama tinggal di mana? Pertama sebelum di Madinah di mana? Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah pindah ke kota Madinah. Masih ingat pelajaran kelas 4? Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Jadi Rasulullah dakwah di kota Makkah, tapi kemudian karena dakwah Rasulullah tidak berkembang dengan baik, maka kemudian Rasulullah pindah ke kota Madinah. Karena yang menganut agama Islam di Makkah hanya sedikit, bahkan kebanyakan dari para Buddha. Ya, kemudian Rasulullah pindah berdakwah di kota Madinah. Nah, maka yang seluruh penganut Islam, seluruh pemeluk agama Islam pindah ke kota Madinah. Yang di Mekah siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, kita nanti akan belajar tentang Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah akan kembali lagi ke kota Mekah. Ada yang pernah sampai Mekah? Belum. Bapak Ibu ada yang sudah naik haji? Belum. Atau enggak? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Kamu pengen ke Mekah? Pengen. Ya, alhamdulillah, banyak berdoa. Semoga kita semua bisa sampai betul-betul ke Mekah Madinah. Ya, itu. Nah, kemudian sekarang kamu buka halaman 110. Yuk, buku paketnya dibuka 110. Ya, kita mulai dari literasi baca dulu. Kamu buka 110, kamu baca dulu halaman 110 sampai dengan sampai 114. Guru kasih waktu 15 menit. Cukup? Cukup. 10 menit aja. 10 menit ya. Ada yang nggak bawa buku? Kenapa nggak bawa buku? Kelupaan. Oh ya, besok lagi dipersiapkan ya. Sorenya dipersiapkan, dijadwal agar tidak ada yang terlupa ya, sehingga ketika pembelajaran kamu tidak terhalang. Boleh? Ikut temannya sampai berdampingan dengan temannya. Yuk dibaca dulu sendiri-sendiri. Nanti baru guru akan tanyakan. Setelah kamu baca, guru akan tanya dari hasil kamu membaca. Yuk.
Ya, tadinya kan Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di mana? Di kota Mekah. Alurnya begini. Rasulullah itu jadi Rasul usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah wafat usia berapa? Rasul wafat usia berapa? Ada yang tahu? Diangkat menjadi Rasul 40 tahun usianya. Kemudian meninggal di usia 63 tahun. Nah, kemudian Rasul di Mekah berdakwah selama di Mekah itu selama 10 tahun. Baru kemudian pindah ke kota Madinah. Berarti Rasulullah berdakwah di kota Madinah selama berapa tahun? Kalau berarti kan Rasulullah pertama berdakwah ketika usia 40 tahun. Di sini berarti Rasulullah usianya berapa? Usianya 50 tahun. Nah, kemudian berdakwah ke kota Madinah sampai berapa tahun sisanya? 13 tahun. Berarti Rasulullah berdakwah di kota Madinah selama 13 tahun. Nah, tadi setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah, maka kan ditinggalkan. Berarti yang tinggal di kota Mekah adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian tapi atas perintah Allah, Rasulullah diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau menunaikan ibadah haji itu di mana? Di Mekah. Maka mau tidak mau Rasulullah harus datang ke kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah bersiap ingin berangkat ke kota Mekah, sampai di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Ya. Nah, ketika Rasulullah bersama pasukannya ingin melaksanakan haji ke kota Mekah, belum sampai kota Mekah ini, baru sampai di Hudaybiyah. Nah, kemudian para kafir Quraisy datang menghadang Rasulullah bersama pengikutnya. Dikira Rasulullah mau memerangi mereka. Padahal Rasulullah akan apa tadi? Haji. Akan melaksanakan haji di Mekah. Nah, tapi orang kafir Quraisy di sini, jadi ini kos ya, di sini ada bukan budaya ya, di sini Rasul, kemudian versus itu apa? Kos ini ya. Ya. Sama orang kafir Quraisy. Nah, Rasul bersama pengikutnya akan melaksanakan ibadah haji, tapi di Hudaybiyah dihadang. Ya, dihadang. Nah, kemudian orang Quraisy tidak memperbolehkan Rasulullah masuk ke kota Mekah karena mereka tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian Rasulullah mengirim siapa tadi di situ? Silahkan baca. Utsman bin Affan sebagai utusan untuk menghadapi orang Quraisy untuk berunding. Nah, dari hasil perundingan itu maka muncullah perjanjian Hudaybiyah. Karena berada di daerah Hudaybiyah maka muncul perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjiannya? Ada berapa? ada 5. Ada 5. Coba sebutkan Mas Haikal. 1. Mengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya, jadi mereka sudah datang itu, mereka mau haji kan, tapi mereka juga tidak boleh datang ke kota Mekah, dan kemudian selanjutnya juga tidak boleh melaksanakan ibadah umroh. Ya, tahun ini tidak boleh
Jadi ini Kenan Quraisy itu kalau ada pengikutnya Nabi Muhammad yang pengen tinggal di kota Mekah diperbolehkan dan mereka bergabung dengan kafir Quraisy. Rasulullah harus membebaskan mereka mau tetap beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Ini orang kafir Quraisy itu kadang ada liciknya. Ya. Kemudian yang keempat, Mas ada. Menolak orang kaum Quraisy dan hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, nih Nabi Muhammad mereka liciknya. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy yang mau masuk Islam, Nabi Muhammad harus menolak. Licik nggak? Iya. Kalau ada orang Madinah pengikutnya Nabi yang pengen keluar dari Islam, orang kafir Quraisy boleh menerima. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy yang ingin masuk Islam, Nabi Muhammad harus menolak. Licik nggak ini? Iya. Terus yang terakhir, yuk Mbak siapa? Imas? Ya. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Iya, tapi kalau di luar orang kafir Quraisy itu mereka diperbolehkan bebas mau memilih masuk Islam ataupun bergabung dengan kafir Quraisy. Inilah ada 5 perjanjian Hudaibiyah. Paham? Paham tentang perjanjian Hudaibiyah. Ya, ini namanya Fathu Mekah. Tapi kemudian setelah kamu baca tadi, orang kafir Quraisy menaati enggak? Tidak. Mereka melanggar apa? Melanggar perjanjian itu. Caranya apa? Justru mereka mengadakan penyerangan ke Madinah. Ya, dengan menunggangi siapa itu? Baliknya, coba menunggangi suku apa di situ? Ya, Khuza'ah. Jadi orang kafir Quraisy menunggangi suku Khuza'ah untuk menyerang Madinah. Akhirnya maka kemudian Rasulullah mengirim utusan. Maksudnya gimana? Kan sudah ada perjanjian, kok kamu malah ikut membantu menyerang kota Madinah. Tapi kemudian orang kafir Quraisy bagaimana? Membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Ini dibatalkan oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya kemudian Rasulullah bersama pengikutnya bersiap-siap menuju kota Mekah. Untuk apa sebetulnya? Untuk melaksanakan umroh, ya, yang tadinya tidak boleh, tapi karena perjanjian Hudaibiyah ini sudah dilanggar sendiri oleh orang kafir Quraisy, maka Rasulullah beserta para pengikutnya berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji dan umroh. Ya, ini karena mereka sudah melanggar sendiri, maka kemudian Rasulullah berani untuk berangkat ke kota Mekah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bu Guru minta ini digabung jadi kelompok ya. Coba ini jadi satu kelompok, ini juga jadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok. 3. Ya, yang selesai ditempel di depan. Di bawah. Pojok sini kelompoknya Mbak Hadidah, terus selanjutnya kelompok sini. Ya, boleh. Nah, situ. Yang hijau sama hijau, yang kuning sama kuning, yang pink sama pink. Ayo yang pink selesai belum? Langsung kelas 1 Bu. Ayo.
pindah ke nih. Yang udah di depan ikut, yang di belakang ikut baca. Ya. Dibaca Mas. Sudah, Mas sudah pindah. Pertama, yang ini pindah ke hijau, yang hijau ke kuning, yang dari kuning ke pindah ke kiri. Yuk. Maju biar bisa baca. Ayo Mas Fitran bisa baca kan dari jauh. Kalau bisa maju. Pertikaian. Selesai belum? Oke. Kalau sudah, yuk. Oke. Sudah melihat jawaban kelompok lain? Sama nggak punya sama dengan kamu? Ada yang sama, ada yang tidak. Tapi pada intinya garis besarnya ini sama. Kita lihat nomor 1. Apa peristiwa apa? Peristiwa antara perjanjian antara kafir Quraisy dengan orang Muslim. Kemudian nomor 2, Rasul datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Betul. Kemudian bagaimana sikap kafir Quraisy? Tidak memperbolehkan Rasulullah datang ke kota Mekah. Kemudian lahirlah perjanjian apa? Karena kafir Quraisy tidak mau menerima Rasulullah beserta pasukannya, lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian bagaimana sikap kafir Quraisy terhadap perjanjian itu? Mengingkari. Betul. Terus kita lihat. Ya, sama. Ya, ini melanggar. Betul. Ya, melanggar. Oke, tepuk tangan buat kamu semuanya. Sudah selesai menyelesaikan tugas dengan baik. Ini namanya kamu berbagi, ya, dengan cara anjang sana melihat ke kelompok lain untuk melengkapi informasi yang sudah kamu dapat, yang sudah kamu terima, kemudian dilengkapi dengan dari informasi teman. Tapi caranya kamu anjang sana, ya, paham? Oke, sekarang kita Bu Guru mau minta kamu mengerjakan untuk LKPD-nya. Kamu mengerjakan halaman, ya, halaman 126. Yang ABC saja dulu. Itu yang ABC dari 1 sampai 10. 126 sampai 128. Tulis jawabannya aja. 10 menit selesai. Ayo, nanti. Oke.
bangunan suci Masjidil Haram. Ini yang paling betul. Ya, nomor 1 C. Kalau tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail nggak benar, karena Nabi Ibrahim dan Ismail tidak lahir. Ya. Terus kota suci yang terdapat dalam makam Nabi Muhammad juga. Ya, tapi yang paling betul itu adalah C. Ya. Terus nomor 2 kelompoknya Mas Gibran. Ya, nomor 2 kelompoknya Mas Gibran itu. Terus nomor 3, kelompok 3, yuk. Perhatikan beberapa hal terkait perjanjian Hudaybiyah. 1. Nabi Muhammad pergi dengan baik fokus berdakwah di Madinah. 2. Tidak ada kepadaku dengan sehingga masyarakat lebih tenang dan aman. 3. Umat Islam di Madinah mengikuti karena tidak boleh dituduh memberikan dukungan kepada kaum Quraisy. Saya B. Yang betul A. Terus nomor 4 kembali ke kelompoknya Mbak Sabita. Siapa yang menjawab? Makna pasti makan yang benar terdapat pada pernyataan yang saya nomor 4 jawabannya C. Ibadah haji yang dilakukan Nabi dan sahabat dalam jumlah yang besar. Ini yang betul D. Oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Terus nomor 5 kelompoknya Mas Gibran tadi, Mbak Ayah.
sudah selesai ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Semoga memotivasi kita untuk suatu saat kita untuk bisa mendatangi kota Mekah dan Madinah. Belajar yang rajin, semangat sehingga kamu menjadi orang sukses, sehingga suatu saat kita bisa sampai mengerjakan ibadah haji dan umroh di kota Mekah. Ya, lanjutnya kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nah, tapi sebelum itu, coba gimana pembelajaran kali ini kamu bisa merasa menyenangkan hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Guru akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Bagaimana Bu perasaannya setelah diobservasi? Ya, alhamdulillah Bu Nisa. Tentunya saya sangat lega setelah diobservasi. Dan saya senang sekali karena bisa berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak juga terlihat antusias. Alhamdulillah ya Bu Laila. Saya juga melihat siswa terlihat antusias sekali. Tentu saja karena Bu Laila telah menggunakan metode pembelajaran yang sangat tepat, Bu. Ya, terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Bu Laila. Oh iya Bu, maaf. Pembelajaran yang Bu Laila lakukan, kira-kira menurut Bu Laila apa kekurangannya, Bu? Ya, kekurangannya sejauh yang saya lihat itu terutama ketika di diskusi kelompok Bu, ada beberapa anak yang kurang aktif, tapi ketidakaktifan dari anak tersebut karena kurang percaya diri. Kalau kelebihannya apa Bu Laila dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Laila? Ya, untuk kelebihannya dari pembelajaran yang saya gunakan tentunya karena sudah memakai pendekatan diferensiasi, kemudian dengan metode yang menarik dan tentunya juga dimodifikasi dengan ice breaking Bu, sehingga sudah cukup. Itu merupakan sebuah kelebihan menurut saya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan Bu Laila untuk memperbaiki kekurangannya, Bu? Ya, untuk memperbaiki kekurangannya tentunya saya akan melakukan refleksi dalam pembelajaran Bu, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, satu hal yang saya ambil tentunya saya juga mengikuti diklat-diklat atau webinar online untuk menambah kompetensi yang saya miliki. Baik Bu Laila, semoga pembelajaran selanjutnya dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan pembelajarannya ya. Ya, makasih Bu Nisa sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya dalam pembelajaran saya. Baik Bu Laila, sama-sama Bu Laila.